Selamat datang di podium. Alhamdulillah, akhirnya syuting kembali. syuting kembali. Setelah berapa tahun kita nggak syuting? Kurang lebih 2 tahunan. 2 tahunan. Anu ya, soalnya ya semuanya lah ya. Ya ada proyek-proyek lain lah ya. Iya, ada proyek-proyek. Yes, itulah mungkin Anda lebih paham. Siapa tahu juga dengan kita vakum beberapa hari itu, Oke. itu banyak ditunggu penonton. Oh ya betul juga. Penonton setia podium. Oke. Oke, hari ini gimana? Jadi hari ini akan ada seorang beliau bapak yang mungkin namanya lucu. Oh, ini warnanya ini. Iya betul. Warnanya hijau. Warnanya hijau. Jadi bapak-bapak ini kalau nama aslinya saya nggak tahu ya. Cuma tahu apa nama panggung. Nama panggungnya. Oh, nama panggungnya itu Bapak Dua Melon. Bapak Dua Melon? Sik, bentar. Bapak Dua Melon. Yang itu apa namanya? Yang apa? Nandur melon, tanam melon itu pakai Oke Google. Oke Google, nyalakan kipas angin. Oke Google, buka Paranat. Betul. Oke Google, hilangkan Raymond. Bisa nggak? Editor mungkin. Betul. Oke Google, hilangkan Raymond. Betul. Jadi seorang apa ya? Kalau nggak salah itu alamatnya di Bulukerto. Oh, alamatnya Bulukerto. Bulukerto. Wonogiri dong. Ya Wonogiri. Oh. Ya Wonogiri kan ya ibaratnya kota kecil lah. Iya. Tapi nganggone wis teknologi luar biasa. Digital berarti ya? Oh. Tak ruwis sedikit ya. Apa? Nyiram melon. Oke, nyiram melon. Wih bapak-bapak. Bapak, bilang, "Oke Google siram melon." Oh, terus yang terjadi? Macet. Ora yo anu lah, yo langsung nyiram ngono lah. Oh, berarti otomatis. Otomatis. Saya kira punya anak Google kayak Google datang anaknya terus nyirami. Ya. Nah, ini beritanya kita nek ngomongnya dhewe kan nanti dikira bohongan tuh. Apa iya sih wong Wonogiri sok kaya ngono? Iya, betul. Ya kan? Iya ngono paling toh. Panggilkan aja. Oke, panggilkan ya. Panggil saja. Namanya Bapak-bapak Melon. Namanya Bapak Melon. Oke. Ya. Yo. 4, 5, 6. Bapak-bapak Melon. Selamat datang di podium digital Regasport. Bersantai, lucu tapi tak ketinggalan. Wujudkan mimpi dengan aksi dengan digital. Yuk kita jelajahi dunia. Halo. Silakan duduk. Aduh. Ini taruh. Niki Pak, melonnya. Ini hasil perkebunan kami. Wih. Ya. Ini jenis melon Itu sweet honey. Kita ada 2 jenis mas, Intanon sama sweet honey. Sweet honey. Ya betul. Ini saan loh. Nah, tadi itu aku sempat ngomong sama Mas Raymond namanya ini. Nah, beliau kan juga nanem juga sebenarnya. Oh gitu. Nanem apa? Melon juga. Melon tapi di pot. Nah ini perlu diajar ini Pak. Itu melon beneran nggak itu? Beneran. Tapi ya gitu, enggak tumbuh dia, muter-muter gitu tok, cuma di pot. Nah ini perlu datangkan narasumber tolong beritahu saya gitu. Nah ini tolong kasih edukasi. namanya Mas Bayu. Betul. Mas Bayu asli Bulukerto ya? Aslinya saya Bulukerto. Bulukerto. Aku kan juga tadi malam ya, 2 hari yang lalu juga itu resourcing bintang tamu juga tak gali-gali. Kaitannya pekerjaan jenengan dengan melon itu sebenarnya apa Mas? Kan sebenarnya Masnya ini tim IT. Oh berarti nggak full petani berarti? Betul. Sebenarnya saya bukan full petani mas. Jadi saat ini masih kerja di perusahaan swasta di Jakarta. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Loh kok bisa kepikiran, kalau nggak salah pekerjaan di perusahaan swasta di bidang IT? Betul. Kok melon Mas?
Nah, itu Gimana? awal ceritanya itu karena kedua orang tua itu mau pensiun, Mas. Jadi pas mau pensiun, pengen tak cariin kegiatan itu yang intinya nggak melelahkan lah, nggak capek, tapi rutin kegiatannya itu. Tiap hari ada kegiatan. Terus akhirnya kita ketemu kegiatan yang rutin itu, tapi nggak terlalu melelahkan. Kan dia nggak perlu nyangkul-nyangkul kayak gitu. Akhirnya kita kepikiran bikin hidroponik melon itu. Bentar, hidroponik melon. Berarti belajarnya itu apakah mendatangkan guru? Apakah di internet? Apa memang basicnya jenengan ada yang pertanian atau bapak ibunya juga ada di pertanian? Bapak ibu nggak ada yang pertanian, Mas. Cuman ya kemarin kita nonton full dari YouTube semua. Nonton di YouTube semua. Nonton YouTube loh. Iya. Nonton YouTube, cuma nonton YouTube. Full dari YouTube semua. Bahkan kemarin kita pas bikin bangunan greenhouse itu kita itu sampai nonton YouTube risetnya itu 1 bulan, Mas. Nah, sampai tukangnya itu komplain ke saya, Mas, mbok dicariin apa itu konsultan lah buat bangun greenhouse ini. Kok kita sendiri gitu. Terus tak putusin. Ya udahlah, biarin kita aja, pasti jadi kok. Ya ternyata beneran jadi. Ya. Sudah berapa kali panen, Mas Bayu? Kita udah 3 kali, mau 4 kali ini. Mau 4 kali ini? Ya. Berarti itu kurun waktu berapa tahun? 1 tahun ini? 1 tahun. Oh, tak lihat ada yang warna golden, kuning. Betul. Ada yang seperti ini ya. Ya itu kalau yang seperti ini tuh kalau dijual per kilo berapa? Ini kalau saya sama semua yang kuning atau hijau itu kita jual 30.000 per kilo. 30.000 per kilo. Betul. Oke, kalau yang kuning juga sama. Sama. Nah, kalau di sana kan berarti kan sistemnya wisata petik ya? Betul, Mas, wisata petik. Dan itu selalu sold out. Yang terakhir kemarin kita bahkan 1 hari itu udah sold out, Mas. Nggak sampai 1 hari, jam 3 sore itu kita udah sold out semua. Berarti tidak perlu distributor kemana-mana. Ya, orangnya datang sendiri gitu. Open untuk wisata petik langsung ludes. Betul. Mantap. Sebenarnya kita itu juga tawaran itu banyak, Mas, dari tempat lain itu kayak mereka minta itu 2 ton, 3 ton sampai ada yang minta itu 40 ton, Mas. Dari Indonesia atau dari luar? Dari Indonesia. Dari Indonesia itu pasti di apa? Di toko buah atau restoran seperti itu? Dia itu kayak tengkulaknya gitu, Mas. Tengkulaknya. Nanti dikirim ke supermarket di Jakarta kayak gitu. Oke. Berarti sangat menjanjikan ya, Mas ya? Sampai sekarang kalau saya lihat masih, Mas. Nah, terus tak lihat karena ini sudah by system, ini berarti tidak by musim? Enggak. Kapan aja bisa, Mas. Jadi yang jelas tahun itu kita panen 4 kali, Mas. Tuh, orang Wonogiri guys, orang Wonogiri. Jadi biasanya kalau apa yang liar itu kan musiman ya, Mas ya? Betul. Ini karena bisa memanfaatkan sistem dan ini belajar di YouTube itu loh. Full YouTube semua. Full YouTube itu loh, yang saya heran tuh. Juga jadi kayak gini gitu. Luar biasa. Kamu mau nyoba nggak belajar gitu loh? Mau. Boleh, Mas, kita ke sana gitu. Boleh aja, Mas. Kita sebenarnya juga ngebuka buat kalau ada petani lain di Wonogiri yang mau belajar itu saya persilahkan, Mas. Oh, langsung aja datang ke tempat nanti kami. Jadi kompetitor dong kalau kayak gitu. Nggak masalah, menurut saya malah jadi saya buang barangnya itu gampang, Mas, karena nanti kan yang punya barang jadi banyak. Nanti kan kita ngumpulin jadi satu buat lempar ke marketnya lebih gampang, Mas. Aku sebenarnya mau nanya modal, tapi nanti dulu, nanti biar gongnya di belakang. Akhir-akhir. Kalau nanya modal di depan nanti di skip kayak gitu. Ya, soalnya itu pertanyaan paling banyak, Mas. Pertanyaan paling banyak. Paling banyak, Mas, gitu. Iya. Belakang aja, nonton pokoknya sampai full. Terus hebatnya lagi Mas Bayu ini, ya, dia itu sudah pakai IoT ya, Mas ya. Betul. Apa itu IoT? Internet of Things. Internet of Things. Penjelasannya seperti apa? Setahu saya itu menggunakan teknologi internet untuk mempermudah segalanya, dari mungkin dari penyiraman, dari pengaturan suhu kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya IoT itu apa, Mas Bayu? Jadi IoT itu sebenarnya kita proses pengumpulan data. Nanti datanya itu kita olah di internet, kemudian dari data itu kita bisa mengambil keputusan nanti. Jadi kayak di greenhouse saya itu kan datanya saya kumpulkan bentuknya itu kayak suhu dan kelembapan. Nah, nanti dari suhu sama kelembapan itu bakal secara otomatis bisa melakukan pendinginan si greenhouse-nya itu. Jadi seumpama suhunya naik tinggi nih, Mas, di atas 40 derajat. Nah, itu kayak kipas angin, sprinkler air, semua paranet itu bakal jalan otomatis semua. Gitu. Misal panas itu nanti langsung penyesuaian, misal dingin langsung penyesuaian. Betul, kayak gitu. Itu beda yang sama
teknologi yang Oke Google itu jadi satu jadi integrasi. satu. Jadi sebenarnya itu bisa secara otomatis dari base sistemnya itu, dari datanya itu, atau kita lakukan secara manual. Jadi dari Oke Google itu langsung bisa jalan juga. Oh, gitu. keren banget. Dan Mas Bayu ini, kamu tahu nggak? Mas Bayu ini sebenarnya kerjanya kan tadi sudah dibilang di Jakarta ya. Di Jakarta. Tapi dari jarak jauh bisa apa? Memantau dan mengontrol juga ya. Betul, bisa. Jadi bisa bapaknya lagi apa? Lagi hajatan kayak gitu. Jenengan sendiri bisa dari sana? Bisa Mas, jadi awalnya kan memang tujuannya kayak gitu Mas. Awalnya kan karena pernah ditinggal orang tua ke Jakarta, terus nggak ada yang jaga suhu di dalam greenhouse itu. Makanya inspirasinya kan dari situ awal mulanya itu. Jadi pas di luar kota kita bisa kontrol suhunya itu di dalam greenhouse. Keren. Berarti ada aplikasinya berarti? Ada Mas. Aplikasi sendiri atau memang pakai pihak lain ini? Udah pihak lain Mas. Jadi kita bikin kenapa pihak yang udah jadi itu sebenarnya itu tujuan saya tuh pengennya buat ngajarin petani lain Mas. Jadi ketika saya ajarin ke petani lain itu yang nggak melek teknologi aja bisa setengah jam ngerti lah gitu. Tapi ya ini agak seru nih. Tadi sudah menyinggung terkait dengan petani yang melek teknologi. Karena memang kan kalau di Wonogiri kebanyakan yang masih konvensional banget ya Mas ya. Betul. Apalagi kalau anak muda itu kan banyak banget yang nggak bertani gitu loh. Kamu nggak bertani toh? Belum. Nah, nggak. Maksudnya sudah banyak yang pendapatnya itu ya mending merantau lah daripada bertani kayak gitu. Makanya kehilangan petani kayak gitu. Tinggal yang tua-tua aja gitu. Nah menurut Anda Mas Bayu, kalau kayak padi itu sebenarnya juga bisa? Apa hanya tumbuhan-tumbuhan seperti ini ya, melon, semangka gitu? Jadi kalau kita mau bikin IoT itu balik dulu masalahnya itu seperti apa. Nanti dari masalah itu kita selesaikan pakai IoT itu. Jadi sebenarnya walaupun kita nanam padi itu juga sebenarnya bisa kayak buat pengairannya kayak gitu sih Mas. Oh bisa juga ya. Apa nggak ada error-error gitu Mas Bayu? Misal ini, Oke Google siram melon, nanti malah anginnya gede, nggak pernah? Kayak gitu? Enggak sih, cuman biasanya bapak yang iseng Mas. Bapak jadi gimana? Di rumah itu kan bapak biasanya sama orang-orang tua yang sepuh-sepuh dan gitu Mas. Nah itu bapak itu liatin nih tak panggil demitnya, nanti pada nyemprot sendiri gitu kan. Bapak itu dikantongin handphonenya terus ngomong, Oke Google semprot air gitu, langsung nyemprot kan. Orang-orang tua itu pada kaget semua Mas. Gitu yang nggak tahu itu. Nah, nanti Oke Google diganti Oke Genderuwo gitu kan juga bisa nanti Mas? Sebenarnya bisa, tinggal promnya itu kita ganti aja. Diganti, kan? Bapaknya gaya. Buat pamer Mas. Karena nentong tongkrongan ada duitku ser. Luar biasa. Terus berarti sekarang masih di melon, mungkin pengembangan di semangka itu belum ada ya? Belum Mas, karena untuk yang bisa value-nya tinggi itu di melon Mas, karena kalau semangka itu per kilonya masih murah tuh Mas. Terus kita modal di bangunan greenhouse kan juga lumayan. Nah makanya kita pilih melon yang harganya lumayan gitu. Oke. Modalnya lumayan tadi sudah disepil gitu ya. Daripada semangka, melon lebih oke gitu loh. Maksudnya penjualannya lebih oke daripada semangka biar menutup modal produksi juga. Betul, kayak gitu. Udah mau mulai membahas modal, tapi ditahan dulu. Nanti dulu. Ini perlu air dulu, aku soalnya tadi habis lari-lari juga. Perlu air? Ada air nggak ya? Ada Mas dong. Bayu juga haus. Nah ini Mas Bayu yang jenengan bilang momen paling garing di sini. Momen paling garing. Paling garing di sini. Nah ini script betternya ini nih. Ini momen paling garing nih. Nah ini namanya Mbak Dina. Ya. Nah Mbak Dina ini. Ya makasih Pak. Salah kamu tadi tuh. Harusnya tuh pertama langsung ke situ. Pernah nginam ya, we? Pernah. Oh, catering ya. Nah, ini Mas Bayu punya budidaya melon dan gue base sistem kabeh ini. Jadi kayak apa jenenge? Nyirame otomatis, terus banyak ya Mas. Apa lagi Mas? Nyiram terus suhu sama penyiraman, terus kipas angin otomatis sama paranet buka tutup otomatis. Nah, iki kowe hati-hati iki Din. Hati-hati ini apa? Kamu kan CRM ki. Ya, CRM toh. Ini teknologi sudah seperti ini nih. Nah, engko CRM kuwi nek diganti teknologi seperti ini kowe up nyandi ki.
Bingung aku, mending nyandi gue ngomong. Ya kan tinggal scroll TikTok aja di rumah Om. Oh iya. Nanti oke Google dari jawab chat dari affiliate ini dong. Oh iya. Udah otomatis ya Iya, langsung. dia soalnya nyambil main ini Mas. Apa kalau di Regasport kita kan ada affiliate juga. Oh gitu. Jadi kalau apa namanya sistem usernya sudah banyak, jadi dia cuma scroll aja di rumah dapat cuan kayak Oh gitu. Nah nanti tak obrolin di belakang ya Mas ya. Belakang Siapa aja. tahu bisa dikombin sama Siap. Melon ya. Oke ya udah Din, nanti kamu balik di CRM aja terus berdoa agar AI-nya tidak cepat-cepat menggantikan CRM. Kasih Din. Iya. Monggo Mas Bayu. Siap, makasih. Oke, lanjut ya Mas Bayu ya. Boleh. Kalau Mas Bayu kan memang punya keahlian di bidang IT nih. Betul. Ya toh. Sebenarnya kalau tanpa teknologi itu sebenarnya bisa apa enggak sih? Kalau tanpa teknologi sebenarnya bisa Mas. Cuman kan kita dengan teknologi itu untuk menekan produksinya, biaya produksi. Biaya kayak produksinya gitu. juga. Terus operasional kayak gitu juga. Terus apa namanya human error juga ya? Betul. Pastinya. Ya karena kalau pakai orang itu kadang kan pakai perasaan Mas Yan. Betul. Iki Ini- Mas urung toh. Gitu. Nah kayak gitu Mas. Makanya kalau kita pakai sistem, pakai IoT itu kan nanti bakal otomatis sendiri. Bakal otomatis sendiri. Berarti penak banget, Mon. Memudahkan. Memudahkan. Jadi nek misal kowe anu toh, ora mut toh. Nek ora mut kan ora mbok sirami biasanya. Bener. Ora mbok sirami, tapi nek nganggo sistem kan wis terjadwal kowe iso langsung ngomong ngono wae rada nyirami rada kesel-kesel kayak gitu loh. Berarti memang apa? Internet of Things tidak memiliki perasaan gitu ya. Tidak Iya. memiliki perasaan. Kan udah emang dari awal kita set, kita tetapin di sini dia harus jalan otomatis kayak gitu. Iya atau tidak gitu Iya, ya. adanya 0 atau 1 kalau kita di informatika kayak gitu. Iya, 01 kodenya. Opo ya? Ya. Nah, itu Ada. tim anak-anak IT lah yang tahu. Nah, yang tahu IT. Terus kalau misalnya nih Mas, teman-teman di Wonogiri nih, ya toh. Kan banyak yang merantau nih. Betul. Kayak Mas Bayu juga, mungkin juga yang lain-lain kayak merantau di Jepang, merantau di luar negeri yang punya modal banyak sebenarnya kayak gitu. Terus pulang ke Wonogiri bingung mau apa namanya? Mungkin kontraknya di sana habis, di sini nggak ada usaha. Kalau mau mulai seperti ini awalnya harus gimana, Mas? Awalnya yang jelas kita harus bener-bener telaten dulu sih Mas. Telaten Orangnya kita telaten atau enggak, karena kalau melon itu kita nggak telaten itu nggak bakal jalan Mas. Yang paling utama itu sih. Kalau masalah modal itu nanti bisa sambil jalan lah. Tapi yang paling penting itu di situ sih Mas. Tapi memang dari awal jenengan sudah membuat apa ya namanya BEP lah, apa namanya perencanaan biaya juga. Sampai sedetail itu kah memulai sebuah usaha? Sebenarnya di awal itu nggak saya rencanain Malah anggarannya nggak? segini gitu. Cuman ya udah tak budgetin sekian puluh juta terus langsung saya buat bikin greenhouse gitu. Tapi kalau secara rinci detailnya segini-segini itu enggak cuma. Enggak ya. Ah. Biasanya kan ada yang tipikal pengusaha tuh yang maju sih kayak gitu, ada yang sampai detail, oh keuntunganku segini, dapat segini, balik modalnya kayak gitu. Berarti tipikal yang ada anggaran cuma nggak sampai sedetail itu ya Mas ya? Enggak. Oke, karena memang niat awalnya kan untuk menyediakan kesibukan untuk orang tua kayak gitu ya? Betul, awalnya kayak gitu sih Mas. Oke. Nggak ada, sebenarnya ada niatan untuk bisnis juga. Cuman yang paling utama kayak itu sih, untuk itu dulu. Oke. Karena nanti kalau kita udah sambil jalan itu sebenarnya untuk investasi saya juga sih Mas. Jadi ketika saya masih di Jakarta kan orang tua saya suruh untuk risetnya dulu lah, pengembangannya kayak apa buat melon ini. Nanti saya ketika udah resign dari Jakarta itu saya tinggal nerima jadinya aja. Betul, kayak gitu. udah tahu riset produksinya seperti apa, kemudian marketnya bagaimana kayak gitu. Betul, Terus nanti yang pastinya sudah tahu apa namanya selisih dari produksi sama penjualan kayak gitu. Betul. Jadi nanti Emang ada niatan untuk riset. biasa kayak gitu. Terus apa namanya kalau sempet lewat di FYP saya, tapi saya nggak terlalu mendetail yang namanya NFT itu apa sih sebenarnya Mas? Nah itu NFT itu sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan itu kita mengalirkan air setipis mungkin Mas. Jadi itu metode penanaman hidroponik. Jadi sebenarnya untuk penanaman hidroponik itu ada beberapa jenis, salah satunya itu NFT. Jadi kita mengalirkan air setipis mungkin supaya kadar oksigennya itu banyak. Oh, berarti nggak pakai tanah? Enggak. Nah ini malah pakai celetong dia. Jadi tanah loh. Cerita dia sama saya, aku mau nandur melon Mas.
Terus apa mediamu? Aku nonton yang YouTube kayak lemah, celetong kayak gitu malah bosok Mas. Pikirku kan itu pupuk kandang. Beda Mas. Ini beda. Jadi sistemnya berarti beda. Beda. Karena kalau kita pupuknya sembarangan itu nanti dia bakal gagal panen Mas. Terutama ya, dia betul. bisa karena terlalu panas si pupuknya itu pohonnya jadi busuk kayak gitu. Iya. Jadi kita pupuknya itu pupuk khusus sih Mas. Namanya pupuk Abimik. Abimik. Oke. Berarti kan itu nanamnya di media paralon ya? Betul. Terus berarti di paralon itu dialiri air tapi tidak terlalu deras mungkin gitu ya? Iya, enggak terlalu. Genangan atau aliran? Ngalir Mas dia. Ngalir. Ngalir paling sekitar 3 mili. 3 mili. Oke. Terus medianya di atas air itu pakai apa untuk benihnya? Benihnya itu kita pakai namanya rock wall Mas. Jadi dia kayak rock wall. Rock wall. Ya. Itu apa? Rock wall itu seperti spons buat nyuci piring itu lah Mas. Nah, itu benihnya kita taruh situ. Terus nanti kita kasih kayak kain namanya kain flanel itu buat ngubungin dari rock wall-nya ke airnya itu. Oh, berarti mungkin kasarannya air itu menyerap gitu ya? Ya, air itu jalan ke atas. Jalan ke atas karena lewat rock wall-nya itu. Kayak gitu. YouTube loh ini. YouTube semua. Okay. YouTube semua loh. Tak kirain loh Mas Bayu. Jenengan mendatangkan ahli dari mana gitu membuat project gitu, tapi full YouTube malah. Full YouTube. Otodidak berarti ya? Otodidak semua Mas. Kalau teman-teman yang lain itu biasanya mereka ikut kayak pelatihan gitu. Betul. Cuman kita kemarin full dari YouTube semua. Trial error terus pokoknya. Iya. Betul ya Mas ya? Betul. Soalnya di awal itu kita juga trial and error juga sih Mas. Kita awal itu nanam sekitar 30-an pohon lah. Itu 50% mati semua Mas. Oke. Kembali lagi yang tadi Pak, media yang di benih tadi. Betul. Terus itu berarti apakah sebelum ke situ ada tempat lainnya? Setelah tumbuh misalnya berapa senti baru dipindah atau dari awal memang di situ? Jadi dari awal itu kita semaikan dulu Mas. Semai, namanya semai. Kita semaikan dulu, itu nanti setelah 10 hari kita semaikan, baru kita pindahin ke media pipa itu. Media pipa itu, oke. Berarti sekali panen, itu langsung dipotong, diganti dengan benih yang baru? Betul. Jadi nggak bisa berkali-kali panen. Nanam ulang gitu berarti? Betul, nanam ulang. Kenapa? Karena memang mungkin tipikal buahnya memang sekali panen atau gimana? Cuman sekali panen. Sekali panen ya? Soalnya ketika selesai panen itu pohonnya mati Mas dia. Langsung kering dia daun-daunnya. Okay. Sekali nanam itu berapa benih Mas? Atau berapa tanaman? Kalau di greenhouse saya, bangunan saya itu sekitar 400-an pohon. 400-an? 400-an. Luasnya berapa itu? Itu luasnya 7x20 Mas. Oke. Ini hitung-hitungan gitu. Hitung-hitungan kalkulator ya. 400 pohon ya. 400 pohon 400 pohon. Oke. Satu pohon itu berapa buah, Mas? Satu pohon kalau kita satu aja, Mas. Satu pohon satu buah. Satu buah. 400 buah. Kali 30.000. Kali 30 kali satu buah itu kayak gini 2 kilo dia, Mas. 2 kilo. Tangatus ping swidak. Tangatus ping swidak. Nah, PR-mu 24 iya. 24 miliar. Kalkulator. 400 kali 2 800. 800 kali 3 24 juta. 24 juta sekali panen. Sekali panen. Oke. Greenhouse itu modal berapa itu? Greenhouse bangunan itu sebenarnya itu kalau yang bangunan saya atau secara umum, Mas? Secara umum aja. Secara umum kalau kita manggil vendor itu per meter persegi 200 sampai 300 ribu. Itu bangunan yang baja ringan. Kalau saya kan bambu lebih murah. Oh, pakai bambu. Betul. Karena konsep awal itu kan wisata petik melon bikin. Saya pengennya itu dibikin tampilannya itu menarik gitu, Mas. Senatural mungkin juga. Betul. Gitu. Oke. Berarti berapa itu tadi? 1 meternya segitu berarti totalnya berapa? 7 kali 20 kan 140. Yeah. Kali 3 itu sekitar 50-an juta. 50 juta. Itu sudah termasuk sistemnya? Belum. Sistem itu di bawah 10 juta loh. Di bawah, oh nggak mungkin, masa di bawah 10 juta Pak? Pipa itu kalau saya itu cari yang murah, Mas. Oh, untuk medianya itu? Betul. Oh, berarti di bawah 10 juta itu sudah termasuk pipanya, sudah termasuk yang saya bilang tadi mungkin apa namanya? IoT-nya juga. Terus yang di atas itu kan saya lihat itu ada yang hitam. Paranet itu juga. Itu sudah termasuk itu juga? Kalau paranet itu agak mahal dia, Mas. Oh. Ya,
Paranet itu saya habis sekitar 6 juta itu. 6 juta, berarti ya tadi 50 tambah 10 tambah 6 70 juta masih nambah lagi? Ya sekitar segitulah. 70 juta. sampai 80 lah hitungannya. Oke. Kalau bambu itu. Itu berarti sudah termasuk benihnya juga? Benih belum, karena Benih belum. benih itu kan setiap kita mau nanam aja. Oh, oke. Gini aja Mas. Pas awal berapa juta Mas? Termasuk benihnya itu? Pas awal sekitar ya 80-an Mas. 80 juta. Nah, 80 sama pupuk ya. Sama sudah termasuk pupuk 80 termasuk. juta. Oh, oke. Berarti di awal masih rugi ya tadi ya 24 juta. Betul. Jadi untuk melon greenhouse itu Mas, itu kita balik modal itu minimal 1 tahun Mas. 1 tahun baru balik modal. Baru balik modal, hitung-hitungannya. Tapi kan yang penting dari segi marketnya memang sudah pasti bisa dijual gitu ya Mas ya. Betul. Tidak ada keraguan nggak bakal payu kayak gitu tuh. Pasti bisa ya. Pasti. Karena kalaupun kita nggak habis di tempat kita kayak wisata petik melon itu permintaannya di luar banyak banget Mas. Oh, oke. Bahkan saya itu kadang di Jakarta itu iseng Mas, keliling ke supermarket besar, toko buah. Itu saya tanyain toko buahnya, Mas, ada melon ini nggak jenis ini gitu. Dia bilang itu biasanya stoknya lagi kosong Mas, lagi nggak ada pengiriman kayak gitu Mas. Berarti kan emang permintaannya itu tinggi banget gitu. Oke. Kalau melon yang biasa itu berarti nggak nyutuk lah istilahnya kayak gitu ya? Nggak masuk di kita. Nggak masuk ya? Bahkan kalau melon yang biasa itu kita kan ada melon itu ada tingkat kemanisannya Mas, namanya Brix. Itu melon biasa itu biasanya di bawah 10. Kita standarnya itu di atas 15. Wah, manis loh berarti. Manis banget Mas. Bahkan sebenarnya itu kan ada yang melon saya masukkan kategori gagal panen. Itu mereka yang beli itu masih nganggapnya manis banget Mas. Gagal panen itu masih manis? Masih manis. Berapa gagal panen? Gagal panen soalnya itu standarnya 15 tadi ya. Mungkin gagalnya di 12 13 Mas. Ya munjuli pasar no Pak. Pasar tadi 10 ya tadi. Di bawah 10 di bawah pasti. 8 9 gitu. Iya, gagalnya cek manis ya. Manis. Gagal tapi manis aja. Soalnya di awal itu tak kasih tahu, ini melonnya belum matang sempurna. Kalau mau beli silahkan, cuman saya nggak ngejamin manisnya sama kayak yang lain. Tapi mereka pasti masih pengen beli itu juga. Oke. Tester gitu juga ada? Ada Mas. Ada juga? Ada juga. Soalnya kita kayak orang tua saya ini Mas, itu sebenarnya bukan ngejar ini sih kuantitas, bukan ngejar jumlahnya, tapi kita kejarnya itu kualitasnya Mas. Bahkan kalau ada yang menurut kita belum manis, itu kita nggak bolehin diambil Mas. Oh, nunggu dulu berarti ya? Iya, nunggu dulu. Itu panennya bareng apa enggak sih? Sebenarnya kita barengin Mas, cuman kan namanya alam kan kita nggak tahu tuh Mas. Ini kalau greenhouse-nya sama peralatan itu maintenance-nya lagi atau renovasi lagi, rombak lagi itu kira-kira berapa tahun Mas? Itu biasanya 6 tahun Mas. Itu 6 tahun, ganti plastik bagian atas. Kan atasnya itu plastik tuh Mas. Cuma itunya toh ya? Betul. Bagian atasnya ya? Cuman kalau bambunya itu saya kan pakai bambu beton tuh Mas. Ya. Itu sekitar 10 tahun lah. 10 tahun? 10 tahun. Oh, luar biasa. Aku, Mas Bayu ini tuh yang, apa ya, aku melihat yang budidaya melon itu juga banyak. Ya, tapi tadi Mas Bayu ki gelem, nek kowe arep sinau, aku gelem ngajari. Penting moro, penting hubungi aku. Terus dijalan sing genah kudu jalani ya Mas ya. Iya. Percuma juga. Percuma. TK wae ganggu waktune Mas Bayu. Ora gelem jalani padha engko tetep wis diajari hidroponik, NFT. Ngene balike lepot nganggo cretong. Saya lebih senang kalau orangnya mau datang Mas, karena kalau datang itu pasti niatnya udah lebih sih daripada yang tanya lewat WA gitu. Aku nak Rono ya, kowe meluk ra? Ayo. Ya, oh, Mas Bayu ini tadi kan selain di sosial media, apakah ada apa ya istilahnya? Offline, media offline. Oh, maksudnya untuk marketingnya kan? Nah, itulah pokoknya. Kalau saya lihat, saya baru melihatnya di TikTok. Gitu. Ada yang lainnya nggak Mas? Enggak sih, kita cuma di lewat TikTok itu semua pasti. Tapi TikTok kan juga targetin jenengan engagement-nya, bukan untuk marketing ya kalau saya lihat ya. Memang lebih membranding brand bapak-bapak melon itu sendiri gitu. Iya, kita branding bapak-bapak melon, cuman kita targetin untuk Wonogiri Mas. Jadi kayak makanya sekarang FYP di tempat saya itu TikTok itu pasti isinya Wonogiri semua karena dari awal saya brandingnya itu Wonogiri semua. Algoritmanya sudah terbentuk di Wonogiri. Wonogiri. Yang disasar memang
itu tadi ya wisata petik melon wisata petiknya, pasti daerah-daerah Wonogiri aja gitu. Jenengan gimana Mas kalau di Wonogiri, karena gini, kalau di Regaspot di tempat saya bekerja, di tempat kita ini memang kita menyajarkan di pemberdayaan di masyarakat. Bahkan produksi kita pun itu jahitnya itu tidak punya sendiri kita, tidak punya pabrik sendiri, tapi memberdayakan penjahit-penjahit di seluruh kecamatan di Wonogiri, kayak gitu. Terus kita tuh punya sistem marketing yang namanya affiliate. Nah, affiliate-nya itu tidak TikTok, tapi kita punya platform sendiri. Oh gitu. Namanya Regar Market. Ya, jadi setiap pembelian produk pembelian produk jersey seperti ini, mereka itu dapat salary. Jadi satu piece ini 10.000 sampai di 20.000 lah satu piece-nya keuntungannya, tergantung dengan kualitas bahannya. Nah, Regaspot itu dari dulu memang menyasar pemberdayaan masyarakat. Saya rasa hampir sama ini tujuannya. Ya, hampir sama. Saya itu kadang nawarin ke pemerintah daerah gitu, Mas. Oh, sudah pernah langsung? Saya kontakin semua itu kemarin banyak kunjungan juga sih, Mas, dari Dinas Pertanian Wonogiri. Wakil Bupati kayaknya juga saya lihat. Belum sih, Mas. Oh, belum? Saya kontak itu awalnya, oke Mas, siap gitu, tapi saya tunggu nggak datang juga sih. Oh, sudah ngontak tapi belum jadi? Ya. Yang di itu, apa namanya, masuk koran-koran itu juga saya lihat kontennya Mas Bayu. Iya. Mungkin karena Wonogiri sangat butuh orang-orang seperti Mas Bayu juga ya. Jadi yang bagi ilmu, yang gelem ngajari kayak gitu-gitu. Yo, nek nular sukses kan orang nek rugine ya Mas ya? Nggak ada sih Mas. Nggak ada rugine. Ya, bahkan tapi, kita jadi lebih gampang buat ngejualnya sih Mas, karena market kan jadi tahu Wonogiri ternyata jadi sentral melon kayak gitu. Jadi kan lebih gampang buat kita ngelempar barang keluar gitu. Oh iya. Oke. Karena kalau kita ngelempar langsung ke supermarket itu permintaannya itu pasti tonase Mas, gede, ton besar. Kalau kita sendiri yang nyuplai itu pasti nggak mampu gitu. Oke. Kalau wisatanya itu memang hanya pas panen aja, atau memang setiap hari dibuka? Kalau wisata petik melonnya tentu pas hanya saat panen Mas. Cuman kalau mau orang belajar itu kita persilahkan. Oke. Oh, tiap hari bisa? Bisa. Kemarin juga ada tahu-tahu dadakan. Tiketnya? Gratis Mas. Tiket gratis. Bos. Gratis. Judulnya wisata gitu. Wisata. Wisata tapi edukasi tapi gratis. Golek opo iki Mas? Oke, Mas Bayu, aku udah dapat bocoran dari usahane jenengan iki. Jadi inti podcast sebenarnya bocoran itu tadi Mas Bayu, siapa tahu dicontoh sama teman-teman yang di Wonogiri toh. Boleh. Harapannya mungkin Mas, harapannya buat orang-orang di Wonogiri terutama untuk pemuda-pemuda lah kayak gitu. Mungkin di kamera mana? Mau disangkut pauti dengan petani di melon ini atau gimana? Monggo silahkan. Untuk anak-anak muda ya? Iya. Nah, untuk anak-anak muda yang awalnya bingung masalah modal itu sama Kak. Saya juga di awal itu modalnya dari nol. Yang terpenting itu bukan masalah besar kecilnya modal, tapi siapa yang berani memulai. Nah, kalau udah mulai, itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap berani bertahan. Oke, Mas. Oke, ya gitu, tepuk tangan. Luar biasa. Aku berharap Mas Bayu mungkin di pekerjaannya sekarang mungkin tambah sukses mungkin, kemudian kalau punya ada rencana tadi resign itu memang di waktu yang tepat, kemudian usaha melonnya bisa makin berkembang lagi ya toh, terus bisa saja nanti menularkan ke saya terutama kayak gitu, terutama juga untuk warga-warga di Wonogiri. Tujuannya mulia ya, membantu orang-orang di Wonogiri untuk mengenalkan melon di Wonogiri. Kayak biar gitu. jadi siapa tahu Wonogiri bisa jadi sentra melon. Sentra melon, oke. Kota melon. Aku punya sesuatu karena saya lihat ada bocoran Mas Bayu itu suka lari ternyata. Betul, suka lari juga. Ini ada salah satu produk dari Regaspot Mas Bayu. Jadi ini mungkin nanti kedepannya mau Regaspot X bapak-bapak melon juga boleh. Oke, saya terima kalau gitu. Ini nanti buat lari-lari ya Mas ya. Oke siap, nanti saya pakai pas di CFD Jakarta. Oke. Sama titip mungkin ya dari tetangganya Mas Bayu yang membutuhkan penghasilan tambahan misal ya, pengen tetap di Wonogiri tapi dapat penghasilan tambahan, nanti silahkan untuk bergabung di Regaspot. Nanti kita bantu jadi affiliate, lumayan Mas. Jadi nek misal gajinya UMK ya dapat tambahan di
1 juta, 2 juta mau konsisten ya lumayan lah kalau di Wonogiri seperti itu. Nanti tolong disampaikan ke masyarakat sekitar. Siap. Kayak gitu. Oke. Terima kasih. Pemon. Apa? Terakhir penutup biasanya nek gimmickmu yang garing kayak apa? Iya iya. Jadi untuk kali ini gimmicknya nggak garing. Buah-buah apa yang bikin ketawa, Mas? Alah yo ya kurno tapi gak jawab mau. Buah-buah apa yang bikin ketawa Bro Tom? Enggak tahu apa Nggak tuh. tahu. Si Mas Bayu ngerti bro? Apa? Nggak tahu, ini apa ini? Nggak tahu. Jawabannya adalah buah. Selamat datang di podium digital Regas Waktu bersantai. Lucu tapi tak ketinggalan wujud